Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. Oke teman-teman, berjumpa lagi dengan saya. Sebelumnya saya mau mengucapkan salam tabe selamat lingkungan latai, salam sujud kerendeng malempang, adil katalino bujuramin ke surga besengat ke jubata arus. Oke teman-teman, salam sejahtera bagi teman-teman semua. Oke teman-teman, di video saya kali ini saya mau mereview sebuah pusaka duhung milik seorang tokoh kepala adat yang berada di desa saya. Cerita sedikit tentang duhung ini. Duhung ini dititipkan beliau kepada saya karena beliau ingin memaharkan duhung ini. Jadi duhung ini diserahkan kepada saya. Oke teman-teman, langsung saja kita lihat sebuah pusaka duhung ini. Ini dia pusaka duhungnya ya teman-teman. Pusaka duhung ini cukup bagus ya teman-teman dan cukup berpamor karena duhung ini sudah lumayan tua dan berumur ya teman-teman. Ini bisa teman-teman lihat dari segi ukiran di kumpangnya juga lumayan bagus. Ini adalah ciri khas ukiran kita Dayak Kalimantan Tengah ya teman-teman. Ini ukiran kita Kalimantan Tengah. Ini juga gagang-gagangnya juga, ukiran gagangnya juga bagus ya teman-teman, rapi. Ini juga terbuat dari tulang ya teman-teman. Ini adalah tulang kerbau, tulang kerbau. Ini tulang kerbau, ini juga tulang kerbau yang didapat dari tiwah, dari upacara ritual tiwah. Ini juga tulang kerbau ya teman-teman. Duhung ini adalah senjata atau pusaka kita orang Dayak Kalimantan Tengah yang tertua, yang paling dahulu. Duhung ini adalah pusaka tertua. Dia sudah ada sebelum pusaka Mandau dan pusaka-pusaka yang lainnya. Pusaka kita Dayak ini banyak ya teman-teman, bukan hanya Mandau saja. Dia yang pertama ada duhung, ada rabayang, ada sipet atau sering disebut sebagai sumpit, dan juga ada tombak, Mandau. Itu semua pusaka milik kita Dayak ya teman-teman. Banyak, bukan hanya, tapi yang terkenal hanya Mandau, karena Mandau seringkali dipakai untuk berperang. Kalau duhung ini dia jarang dibawa untuk berperang karena fungsinya disimpan di dalam rumah, karena duhung ini adalah pusaka milik dewa-dewa ya teman-teman. Duhung ini adalah pusaka milik dewa-dewa. Oke teman-teman, kita langsung melihat isinya, bilahnya. Duhungnya cukup lumayan tua dan berumur ya teman-teman.
Bisa teman perhatikan. Oke teman-teman, duhung ini, kalau duhung yang paling pertama itu bilahnya ini terbuat dari batu ya teman-teman. Dari batu, bisa dikatakan batunya. Itu duhung pertama, asal muasal duhung. Kalau ini duhung ini bilahnya terbuat dari besi, tapi besi zaman dulu, besi tua. Kira-kira duhung ini puluhan tahun yang lalu sudah ada ya teman-teman. Duhung ini, kalau dulu gagang duhung ini juga terbuat dari gading, atau dari kuningan ya teman-teman. Bilahnya juga batu, tapi duhung yang semacam itu sudah susah dan sudah langka, jarang bisa ditemukan ya teman-teman, karena kebanyakan duhung model seperti itu sudah terkubur bersama jasad almarhum leluhur kita dulu ya teman-teman, karena sudah banyak terkubur bersama almarhum mereka, para leluhur kita dulu ya teman-teman. Jadi tertinggal duhung yang semacam model-model seperti ini ya teman-teman. Kebanyakan dia terbuat dari bilahnya dari besi. Ada yang dari batu, tapi ada orang tertentu saja yang menyimpan bilah duhung yang terbuat dari batu ya teman-teman. Duhung ini jarang dibawa untuk berperang teman-teman. Dia fungsinya kalau ada ritual-ritual tertentu keagamaan yang besar, baru duhung ini dikeluarkan atau dibawa ya teman-teman. Karena fungsi duhung ini untuk semacam menenong itu untuk melihat-lihat benda, hal-hal yang gaib ya teman-teman. Kalau untuk seperti ritual-ritual keagamaan besar, baru duhung ini dipakai dan digunakan ya teman-teman. Karena duhung ini adalah salah satu senjata milik para dewa-dewa. Jadi duhung ini apuahnya lebih besar dari pusaka-pusaka kita yang lainnya teman-teman. Dia apuahnya lebih besar dari mandau, dari pusaka yang lain-lain, karena dia lebih dahulu atau lebih tua dari mandau, tombak, sumpit, dan lain-lainnya ya teman-teman. Oke teman-teman, kita sarungkan kembali pusaka duhung ini. Ini juga tempusernya beda dengan tempuser mandau ya teman-teman. Tempusernya hanya satu. Sulatnya juga beda ya teman-teman. Dan duhung ini juga membuatnya hampir sama seperti mandau ya teman-teman. Dia mempunyai ritual tertentu. Bukan hanya sembarang buat juga ya teman-teman. Dia memotong ayam atau memotong hewan korban seperti babi, ayam, untuk mendinginkan pusaka duhung ini tadi. Seperti kalau orang Dayak bilang menyaki itu mendinginkan pusaka ini tadi, supaya dia bisa adem, dingin di pemiliknya ya teman-teman. Makanya itu tadi fungsi dengan adanya ritual pembuatan pusaka-pusaka kita Dayak. Bukan sembarang buat, asal-asal buat saja ya teman-teman. Kalau asal buat itu bukan pusaka namanya, itu biasa-biasa saja. Karena kalau pusaka kita Dayak tidak sembarang buat, dia mempunyai ritual yang tertentu dengan cara pembuatan yang melewati proses-proses ritual tadi ya teman-teman. Seperti menyembelih ayam 3 warna, untuk darahnya diambil dan dioleskan ke besi dan kumpang pusaka ini tadi teman-teman. Dan di dalam gagangnya pun ditaruh kayu-kayu yang bertuah, dimasukkan kayu-kayu yang bertuah.
Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini dulu penjelasan saya tentang pusaka Duhung milik seorang tokoh kepala adat kita Dayak. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang belum subscribe di channel YouTube saya, silahkan subscribe. Oke teman-teman, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menyaksikan video saya kali ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih buat dukungan teman-teman atas channel saya ini. Oke teman-teman, saya mengucapkan salam budaya Dayak Kalimantan Tengah. Oke teman-teman, terima kasih teman-teman. Saya mengucapkan sampai jumpa lagi teman-teman.